Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Keadaan di tempat itu telah menjadi semakin panas setelah Dragon dan Garling saling beradu serangan kuat beberapa waktu lalu. Kini, usai keduanya bentrok, Dragon dengan cepat melancarkan serangan susulan. Bukan serangan biasa, melainkan teknik yang memusatkan tekanan angin kuat bercampur dengan haki yang sangat besar. Ketika teknik tersebut dilepaskan, hempasan angin dan haki dari Dragon mengenai tubuh Garling dengan tepat, sehingga Gorosei yang satu itu terlempar jauh ke bagian sisi kanan red line. Memang tidak diketahui sejauh apa Garling terlempar, tapi tampaknya dia masih belum kalah usai terkena serangan itu. Hanya saja, dia membutuhkan waktu untuk memulihkan diri dan kembali ke sana. Jadi, Garling tidak bisa langsung kembali melawan Dragon, melainkan ada jeda waktu terlebih dahulu. Waru Kuroi yang melihat Garling terlempar tidak bisa tinggal diam. Dia menancapkan serangan kuat kepada pemimpin Lunaria dan pemimpin Buccaneer yang sedang dihadapi saat ini. Ketika mereka berdua terpental, Waru Kuroi meminta beberapa kesatria suci yang ada di sana untuk fokus menjaga pintu utama Kastil Panggia. Sementara itu, Waru Kuroi sendiri menuju ke arah Dragon untuk melawannya selagi Garling masih memulihkan diri dan belum bisa kembali. Jadi, untuk sementara waktu, Dragon harus melawan sang Gorosei berkekuatan hobi itu. Ini akan menjadi pertarungan yang sangat menarik, tidak kalah menarik dengan duel melawan Garling tadi. Sebab, Waru Kuroi juga memiliki kemampuan yang sangat hebat. Meskipun Waru Kuroi mungkin tidak segesit Garling dalam bergerak, daya tahan tubuhnya dengan kekuatan haki benar-benar sangat luar biasa. Keduanya pun mulai saling bentrok. Di sela-sela pertarungan, Waru Kuroi mengatakan bahwa unik sekali dia harus bertarung melawan Dragon sekarang. Waru Kuroi menegaskan bahwa baik Dragon maupun Luffy adalah orang-orang yang sangat merepotkan, sehingga keduanya harus segera dihentikan secepat mungkin. Dia juga menambahkan bahwa para penyandang memang selalu berulah sejak dulu. Dragon membalas perkataan Waru Kuroi dengan mengatakan bahwa pada akhirnya pemerintah dunia Prevensia akan kalah di tangan para penyandang ini. Sambil menyeringai, dia bilang bahwa hari kejatuhan para Tenryubito sudah semakin dekat. Waru Kuroi kesal dengan perkataan tersebut dan berkata, "Jangan harap itu bisa terjadi." Dia kemudian memakai teknik raungan bercampur dengan haki. Namun, Dragon mampu bertahan dan bersiap untuk melakukan serangan balik. Dragon menggunakan serangan yang sama seperti yang dia lancarkan kepada Garling. Serangan itu mengenai Waru Kuroi dengan telak. Waru Kuroi tidak menghindar karena kecepatan pergerakannya memang terbilang agak lambat. Jadi, mau tidak mau, Waru Kuroi menahan serangan dari Dragon menggunakan tubuh mode hybrid hobi miliknya. Berbeda dengan Garling yang langsung terpental jauh dan butuh waktu untuk memulihkan diri, Waru Kuroi hanya terdorong cukup jauh ke belakang, tapi tidak sampai terpental seperti Garling. Ini tidak mengherankan karena Waru Kuroi memang adalah Gorosei dengan pertahanan paling kuat di antara para Gorosei lainnya. Garling unggul dalam kapasitas haki dan kecepatan, tapi Waru Kuroi sangat unggul dalam pertahanan. Dragon sendiri sudah menduga bahwa Waru Kuroi pasti bisa menahan serangannya. Berdasarkan data yang dimilikinya, Gorosei Waru Kuroi memang memiliki pertahanan yang sangat kuat. Meski pertahanan Waru Kuroi kuat, itu bukan berarti tidak bisa tertembus. Dragon lalu meningkatkan kekuatannya menjadi semakin besar. Sebelumnya, Dragon masih menyimpan sebagian besar tenaganya karena pertempuran masih akan sangat panjang. Namun, karena lawannya saat ini adalah Gorosei Waru Kuroi yang memiliki pertahanan terkuat, Dragon memaksimalkan serangannya khusus untuk melawan Waru Kuroi. Meskipun itu cukup menguras banyak tenaga, Dragon melancarkan serangan yang lebih kuat daripada saat melawan Garling. Akainu yang berada di New Marineford dan sedang melawan para bajak laut yang menyerang tempat itu, bisa merasakan bahwa di wilayah Marijoy saat ini, Dragon mulai mengeluarkan haki yang semakin besar. Akainu menduga bahwa selain Garling, Dragon pasti sedang melawan satu Gorosei lainnya. Akainu mengetahui hal ini karena dia tahu seberapa kuat Dragon, mengingat mereka pernah seangkatan di angkatan
Angkatan Laut. Akainu kesal karena para Gorosei melarangnya ikut dalam pertempuran di Marijoy. Padahal dia sangat ingin bertarung melawan Dragon karena masalah pribadi di masa lalu. Berpindah ke tempat lain, di dunia Matahari Elbaf, keadaan semakin kacau. Killingham telah menciptakan beberapa monster mimpi buruk baru yang berasal dari ketakutan para prajurit raksasa, sehingga monster-monster ini jauh lebih kuat dibandingkan monster mimpi buruk sebelumnya yang hanya berasal dari ketakutan para murid di sekolah Walrus. Salah satu monster baru itu mendatangi tempat di mana Bonnie dan beberapa prajurit berada, sehingga terjadi pertempuran di tempat itu. Bonnie segera memakai teknik Distorted Future untuk berubah menjadi raksasa lalu menghadapi monster itu. Setelah saling serang beberapa saat, Bonnie merasa cukup sulit untuk mengalahkan monster tersebut hanya dengan serangan fisik. Jadi, dia memungut salah satu senjata milik seorang prajurit dan memakainya dengan cara yang sembarangan. Uniknya, meski cara menyerang Bonnie terkesan asal-asalan, itu cukup efektif untuk melawan monster tersebut. Bonnie juga mampu mempertahankan bentuk raksasanya dalam jangka waktu yang cukup lama, menandakan bahwa penggunaan teknik Distorted Future miliknya telah berkembang pesat. Sementara Bonnie bertarung melawan monster tersebut, Lilith mendekatinya dan mencari jarak aman untuk menembak. Lilith memiliki senjata kuat yang dibawanya dari Pulau Egghead. Meskipun Lilith bukan petarung seperti Bonnie, senjata itu sedikit banyak membantu Lilith dalam bertarung. Di cabang unik antara dunia matahari dan dunia bawah Elbaf, ada Zoro dan Sanji yang juga didatangi oleh para monster mimpi buruk baru. Sebelumnya, Zoro telah mengalahkan salah satu dari mereka dengan jurus barunya, sehingga kini tersisa 3 monster mimpi buruk baru di sana. Namun, Sanji mengingatkan Zoro agar tidak terlalu sering memakai jurus baru itu karena akan menguras stamina. Padahal pertarungan sesungguhnya ada di dunia matahari nanti. Melawan monster-monster baru ini juga tidak bisa sembarangan karena kekuatan mereka jauh melampaui monster mimpi buruk sebelumnya. Sanji pun mengatakan bahwa cara terbaik untuk mengalahkan para monster tersebut tanpa menguras terlalu banyak energi adalah dengan bekerja sama. Kerjasama ini tidak hanya melibatkan Zoro dan Sanji, tetapi juga Goldberg, Road, dan Stanson, 3 kru bajak laut yang berada di sana bersama mereka. Pertama, mereka menargetkan monster yang berbentuk seperti kumbang raksasa yang sedang terbang. Sanji bilang dia akan melempar Zoro dengan tendangannya. Lalu, Zoro harus menebas sayap monster itu dengan tepat. Ketika monster itu jatuh, Goldberg, Road, dan Stanson harus melancarkan serangan kuat secara bersamaan. Jika monster itu masih belum kalah, Sanji akan memakai tendangannya untuk serangan penghabisan. Rencana ini berjalan dengan sangat baik, meskipun Sanji tetap harus melancarkan serangan penghabisan, karena serangan dari ketiga raksasa tadi belum cukup untuk menghabisi monster tersebut. Ini menunjukkan bahwa perbedaan kekuatan monster baru dan monster sebelumnya memang sangat signifikan. Tak heran Killingham tidak mampu menciptakan terlalu banyak monster baru ini, karena membutuhkan energi besar yang sangat menguras tenaga sang kesatria suci tersebut. Setelah menumbangkan monster kumbang, tersisa 2 monster lagi yang harus mereka hadapi. Ada monster dengan tubuh seperti beruang tapi memiliki sayap di punggungnya, dan monster dengan bentuk aneh seperti perpaduan antara hewan dan tumbuhan. Tidak perlu heran mengapa ada monster dengan visual absurd seperti itu, karena mereka berasal dari alam mimpi. Sanji mengatakan bahwa mereka membutuhkan strategi baru untuk mengalahkan 2 monster tersebut tanpa menguras terlalu banyak tenaga. Sementara itu, di dunia bawah, 3 monster baru juga muncul. Gaban melarang yang lain ikut campur karena dia merasa kedatangan para monster itu bagus untuk menguji hasil latihan Luffy. Gaban ingin Luffy melawan para monster itu dengan syarat khusus, yaitu Luffy harus memakai kekuatan imajinasinya untuk menciptakan berbagai hal yang efektif dan menggabungkannya dengan haki yang kuat. Pertarungan pun dimulai, di mana Luffy menciptakan panah berukuran besar dan membesarkan tangannya untuk menggenggam dan memakai panah tersebut. Namun, karena Luffy tidak terbiasa memakai panah, tembakannya meleset jauh, membuat Chopper kesal dan berkata, "Jangan memakai senjata yang Luffy tidak tahu cara memakainya." Lucunya, Luffy malah memperpanjang lengannya dengan cepat, menangkap anak panah yang melesat dan memakainya seperti tombak untuk menyerang monster secara langsung. Hajrudin, Gert, dan Loki sangat terkejut dengan ekspresi wajah lucu melihat aksi Luffy. Dalam mode Gear 5, Luffy
memang ahli melakukan adegan komedi yang mengejutkan. Setelah melancarkan serangan beruntun dengan anak panah besar yang dilapisi Hao Shokuhaki, monster itu langsung tumbang. Kemudian, Luffy menciptakan tali koboi berukuran masif dan menangkap monster lain dengan ujung tali tersebut. Luffy memutar-mutar monster itu dengan talinya, lalu melompat dan membantingnya ke tanah dengan keras. Dalam serangan ini, Luffy juga memakai haki yang sangat besar, sehingga tanah hancur dan terjadi guncangan besar di sana. Pohon-pohon di hutan dunia bawah bergetar kencang, bahkan beberapa pohon roboh akibat serangan Luffy tersebut, menandakan betapa kuatnya bantingan itu. Monster terakhir menerjang ke arah Luffy, dan Luffy segera menciptakan tameng besar untuk menangkisnya. Meskipun mudah baginya untuk menggunakan kekuatan karet, Gaban memintanya menghindari teknik karet murni dan menciptakan berbagai hal. Setelah menangkis dengan tameng, Luffy memukuli monster itu dengan cepat dan bertubi-tubi menggunakan tameng tersebut. Dengan demikian, Luffy berhasil mengalahkan 3 monster mimpi buruk baru dengan mudah menggunakan kekuatan imajinasi dan haki yang kuat. Gaban, yang melihat aksi Luffy, tersenyum dan berkata bahwa sang Joy Boy baru telah semakin ahli memanfaatkan kekuatan Dewa Matahari Nika yang dimilikinya. Luffy memang adalah Joy Boy baru pada masa ini, meskipun dia sendiri belum memahami hal itu. Seiring berjalannya waktu, penggunaan kekuatan Nika yang dimilikinya akan semakin matang dan berkembang, sehingga benar-benar mirip dengan Joy Boy. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!